Sumpah, enak banget es krim matcha tuh. Dasar kambing makannya rumput, belepotan tuh. Pacaran kok sama kambing. Investasi buat nanti kurban. Sialan lu. Yuk pulang. Ih, kok cepet banget. Udah malam, Lara. Baru juga jam 9. Kamu gak boleh pulang lebih dari jam 10 kan? Di jalan aja udah ngabisin setengah jam, sayang. Tapi masih kangen. Besok lagi ya kalau ada waktu. Kamu gak lupa kan? Kita gak akan maju kalau kamu belum peluk aku. Under the stars, we laugh, we dream. Your hand in mine feels so. Udah dong, kan besok juga ketemu lagi. Rumah juga deketan. Kok kamu sampai sebetbut ini sih? Ada pikiran lain, masalah lain. Enggak. Terus kenapa? Kamu gak sendiri, ada aku. Kalau ada masalah, ceritain. Kalau aku ada salah, ya obrolin. Kamu belum jawab pertanyaan aku tadi. Hari ini hari enif kita yang kedua tahun. Serius kamu lupa? Bisa-bisanya kamu tanya aku kenapa. Padahal aku udah nyiapin sesuatu buat kamu. Tapi kamu akhir-akhir ini tuh agak beda tau, Ar. Makanya hari ini aku tes kamu apa kamu inget atau enggak. Ternyata benar kamu gak inget. Kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini agak beda sama aku? Udah 2 tahun loh kita pacaran. Kita udah kenal dari lama. Itu bukan waktu yang Kita sebentar. putus. Maksudnya? Gue mau kita udahan. Why? Gue udah suka sama cewek lain. Hah? Thanks 2 tahunnya. Sekarang gue udah nemu yang jauh lebih baik dari lo. Dan maaf karena kebahagiaan gue bukan sama lo, tapi Gak sama. usah drama deh lo. Aku segalanya. Suka sama cewek lain. Bahagia dia bukan sama gue. Terus yang kemarin itu apa? Dasar cowok brengsek. In the cozy corner of this cafe, we share laughter, stories flow away. Eyes meet, smile softly, say the universe pauses for a moment today. Warm coffee in our hands. Drink matcha and cheesecake, it's your favorite. Tahu banget kesukaan gue. Iyalah, apapun yang berhubungan sama lo, gue pasti tahu dan cari tahu. Masa sih? Gak percaya? Coba tes aja. Makanan kesukaan gue selain cheesecake. Dimsum, Minuman yang gue gak suka. minuman apapun yang rasa stroberi. Nilai ujian MTK gue kemarin. No. Bisa-bisanya lo sampai tahu nilai ujian gue. Kan gue udah bilang, gue akan cari tahu apapun yang ada hubungannya sama lo. Ih, tapi kan nilai ujian itu aib, Dio. Makanya belajar. Gak bisa, matematika terlalu susah. Nggak susah, lo nya aja nggak mau berusaha. Makanya les sama gue. Nggak, nanti minta bayaran lagi. Lagian di dunia ini nggak ada yang gratis, air aja bayar. Tuh kan, belum apa-apa juga udah minta bayaran. Kalau buat lo, diskon aja, bayarnya pakai kejelasan hubungan kita. Lo tahu kan, Ra, gue suka sama lo. Gue baru putus dari Arga, yo. Terus kenapa? Karena itu gue mau deketin lo akhir-akhir ini. Gue udah nungguin momen ini dari lama, Ra. Gue belum selesai sama masa lalu gue. Lo butuh orang baru untuk selesai dengan masa lalu lo. Kasian orang barunya. Biar gue yang jadi orang baru itu, Ra. Cinta ada karena terbiasa. Kalau lo biasa sama gue yakin cinta akan tumbuh perlahan-lahan di hati lo. Happiness, nothing more to find. Just you and me here intertwined. Lara. Bun. Apa? Ih, Lara kan ngantuk. Kok dibangun?
bangunin sih? Mana pakai cara yang gak manusiawi lagi Bunda teriak-teriak. Emang Bunda mau pas Bunda bangunin Lara gak bangun lagi karena jantungnya kaget denger teriakan Bunda? Pikiran kamu kejauhan. Tangan Bunda bau. Gini-gini juga tangan ini yang Bunda pakai waktu ngusap perut kamu kalau lagi sakit. Tangan ini yang Bunda pakai buat pakein kamu baju waktu bayi, yang cebokin kamu, yang suapin kamu, yang Bunda pakai buat elus kepala kamu waktu sakit, yang Bunda pakai buat ngurus kamu dari kecil. Dan kamu bilang tangan ini bau. Seumur hidup Bunda paling sering pegang badan kamu. Itu artinya tangan Bunda bau karena pegang badan kamu yang bau. Sih Bun, kan Bunda juga pegang badan Bunda. Bumbu dapur, alat rumah tangga, pegang baju, pegang apa? Mau ngelawan? Iya, silahkan. Bunda jamin Raka masih luas buat kamu. Jadi, ada apa Ibu Ratu? Sekarang maskeran dulu Gih. Berapa lama kamu gak maskeran? Kucel banget. Gak penting-penting banget mah, aku gak mau maskeran. Penting banget ini. Ingat maskeran biar muka kamu kinclong. Abis itu mandi ya. Jangan lupa pakai baju bagus biar makin cantik. Emang mau ada apa Bun? Nanti malam keluarga Pak Putra mau ngajakin dinner di luar. Ya kayak perkumpulan dua keluarga gitulah. Tumben banget Bun. Kamu kan tahu keluarga Pak Putra itu udah kayak kerabat kita sendiri. Tradisi turun-temurun Lara. Mau sambil ngebahas perusahaan sih kata Papa. Udah lama juga kita gak kumpul sama mereka. Iya juga ya Bun. Wah, saya jadi gak enak. Pak Putra dan sekeluarga pasti sudah menunggu lama. Santai saja Pak Reno, kami juga baru sampai. Mana Laranya? Ke toilet dulu sebentar. Om, makin ganteng aja kamu Arga. Iya dong Om. Kenapa jarang main ke rumah? Maaf Tante, belum ada waktu kosong, lagi banyak persiapan buat masuk kuliah. Oh, iya betul juga. Mau lanjut kemana? Saya suruh dia lanjut ambil jurusan kedokteran biar sama kayak saya. Nanti yang lanjutin bisnis papanya siapa Bun? Mungkin Lara bisa mewarisi perusahaan Bun. Permisi, maaf bikin semuanya nunggu. Ya ampun, calon menantu mama cantik banget. Tante bisa aja. Udah lama Om gak lihat kamu, beda banget sekarang. Sama aja Om, beda ukuran. Sekarang Lara udah gede. Ya ampun, bisa aja. Oh iya Om, Tante Disha kemana? Dia lagi sakit, makanya Tante suruh diem di rumah aja. Serius Bun, ini gak apa-apa Disanya ditinggal. Santai aja Bun, di rumah ada Mbak kok, aman walaupun ditinggal sama saya. Baik, mungkin kita mulai saja ya. Silahkan. Sebelumnya keluarga kita memang masih kerabat jauh ya Pak Reno. Kita juga sama-sama mewarisi perusahaan dari orang tua kita atau kakek dari anak-anak kita. Sebagaimana juga yang Pak Reno dan Bu Mawar tahu, saya dan Reta menikah karena perjodohan untuk membangun bisnis yang lebih besar. Perusahaan saya tidak bisa sebesar itu tanpa bantuan dari perusahaan milik keluarga istri saya. Dan syukurnya cinta ada karena terbiasa. Saya dan Reta bisa menjalani perjodohan dengan lancar dan berakhir saling mencintai. Saya mengajak keluarga Wijaya makan malam hari ini untuk menyampaikan salah satu wasiat dari ibu dan ayah saya sebelum beliau meninggal. Keluarga Wijaya sudah sangat banyak membantu kita. Kita juga masih berkerabat sejauh ini. Maka dari itu untuk membalas budi kepada keluarga Wijaya, satukanlah dua pewaris dari keluarga Wijaya dan keluarga Pratama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan menyatukan dua perusahaan. Maksudnya apa? Kamu dan Lara akan menikah. Cukup menarik. Saya rasa tidak ada salahnya. Lagi pula kita sudah berkerabat lama dan keluarga kita sudah sering saling membantu. Mama seneng banget bisa jadi mertua kamu Lara. Saya jadi lebih tenang juga. Lara dan Arga bisa masuk kampus yang sama. Lara jadi ada yang jagain nanti waktu kuliah. Tapi menurut Lara pernikahan itu bukan untuk main-main. Jika salah pasangan itu terlalu berat untuk seumur hidup. Arga mau menikah hanya satu kali. Lara sayang, Mama paham perasaan kamu. Tapi cinta tumbuh karena terbiasa. Mama yakin kalian bisa hadirkan cinta itu. Bunda gak mau mencampuri urusan cinta kalian. Tapi kalian pernah menjalani hubungan kan? Pernikahan memang hanya untuk satu kali seumur hidup Arga. Sudah begitu hakikatnya. Tapi kelangsungan hubungan silaturahmi keluarga kita juga sangat penting. Lalu solusinya bagaimana? Kita bicarakan lagi nanti. Kita makan dulu. Baik, mari kita lanjutkan. Jika melakukan percobaan dulu bagaimana?
Maksudnya, Pak? Papa tahu ini keputusan dari kakek, bukan keinginan kalian. Jadi bagaimana jika melakukan percobaan selama beberapa bulan hanya untuk melihat apakah keputusan kita ini benar atau tidak? Bagaimanapun juga, kita tidak bisa memaksa hak dari anak-anak untuk memilih pasangannya sendiri. Loh, tapi Pak, pernikahan itu hal yang sakral. Papa mendukung Arga menikah lebih dari 1 kali. Bukan begitu, Ma. Papa mendukung perjodohan ini. Tapi Papa juga nggak mau maksa Arga untuk menerima pasangan yang dipilih oleh mendiang kakek. Jadi maksudnya Lara nggak cukup baik. Bukan berlaku hanya untuk Arga, tapi Lara juga berhak memilih pasangannya sendiri. Tapi mereka pernah menjalin hubungan kan? Iya, itu artinya sempat ada rasa di antara keduanya. Nggak ada salahnya kita satuin mereka lagi. Jika memang ada rasa, kenapa sempat berakhir juga? Sudah, saya mengerti. 5 bulan, kita pantau selama 5 bulan, kita lihat progresnya. Jika memang anak-anak merasa tidak nyaman satu sama lain, mereka bisa mengambil keputusan setelahnya. Ayah mendukung Lara jadi janda muda. Bukan waktunya bercanda, Bun. Ini jalan tengah. Kita mencoba mempertahankan silaturahmi tradisi. Tapi, di satu sisi kita juga tidak mau memaksa anak-anak. Setuju? Kalau gitu, Arga sama Lara izin keluar sebentar. Loh, mau apa? Lo nggak mau ngobrolin ini sama calon suami lo? Iya, sana ngobrol dulu berdua, Gi. Kayaknya nggak perlu ada yang diobrolin berdua deh, Bun. Kan udah jelas, ngapain diobrolin lagi? Tinggal ikut aja, susah banget. Maksa banget sih lo. Apa? Lo masih inget kan apa yang gue bilang waktu kita putus? Gak usah basa-basi, enak gue dengernya. Bahagia gue bukan sama lo, Tapi sama Tania, terserah lo. kita sama-sama punya pacar. Gue harap lo ngerti dan jaga batasan sama gue selama pernikahan. Ini cuman formalitas buat nunjukin ke nyokap bokap kita kalau kita nggak cocok dan tradisi konyol itu berhenti sampai dia mau apa gue. Terserah apa kata lo, gue gak pernah peduli apapun yang ada sangkut pautnya sama lo, termasuk perjodohan ini. Gue akan bikin perjanjian selama pernikahan, lo tunggu aja. Suka-suka lo. Lo bisa nggak sih jangan emosi kalau lagi ngomong sama gue? Lo pikir, cewek mana yang gak emosi kalau lagi ngomong sama mantan pacarnya yang mutusin dia dengan alasan udah cinta sama cewek lain? Sakit otak lo. Buset, cantik banget gue. Aku di depan, sayang. Bun, aku berangkat dulu ya. Pergi sama siapa? Sama Dio. Lara, nanti kalau waktunya udah pas aku bilang, Bun. Lebih cepat lebih baik. Tapi aku butuh waktu, Bun, buat bilang ke Dionya. Ya udah, Bunda tunggu kabar baiknya. Kalau gitu aku berangkat ya, Bun. Iya, hati-hati ya. Morning, princess. Masuk gak nih? Oh iya, lupa. Silahkan masuk. Bisa aja. Pakai sabuk pengamannya, sayang. Ih, padahal nggak usah. Kok nggak usah? Kan biar aman. Kalau sama kamu aja bikin aku ngerasa aman, buat apa pakai sabuk pengaman? Diajarin siapa sih? Otodidak ini mah, belajar sendiri, khusus buat kamu doang. Bohong banget, masa sih? Beneran, kalau nggak percaya, tanya aja Pak Ustadz. Apa sih random banget? The way you smile, it lights my way. I wish this night would always stay. Kalian boleh istirahat dulu, nanti balik lagi ke sini ya. Aduh, capek Pak, belajar terus. 2 minggu lagi loh olimpiadenya, kalian harusnya semangat. Kalau kita menang, dapat apa, Pak? Hikmahnya. Tuh kan, Minimal tiket traveling ke Jepang, Pak. Kalian ini jangan minta pamrih kalau nolongin sekolah. Kan kalian juga yang terpandang nanti. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kan buat kalian. Bapak yakin kalian menang. Ya udah, Pak, saya izin keluar duluan ya. Cewek saya nungguin. Ya ampun, Dio. Lara kemana?
Dia di kelas. Kayak yang gak tahu aja loh, Yo. Dia tidur jam segini. Kita ajak ke kantin aja marah-marah gara-gara tidurnya keganggu. Oke deh, thanks ya. Lara. Lara, udah makan belum? Ngantuk. Makan dulu yuk, nanti waktu istirahatnya keburu habis. Oke deh, dibayarin dia. Iya, ayo cepet. Mau makan apa? Mie ayam, saus sama kecapnya sedikit aja, pedesnya agak banyakin, minumnya es jeruk aja, batagor 1 piring gak pakai pedes. Laksanakan Tuan Putri. Pindah nggak lo? Ini meja gue sama Arga. Iya kak. Bi, kamu mau apa? Lemon tea aja. Dia jadi pendiam semenjak sama Tania. Itu kayak bukan Arga. Permisi kak, ini pesanannya. Iya mas, simpan aja di sini. Ayo masnya juga ikut makan sama saya. Wah, saya dibayarin nih. Enggak mas, nanti yang bayar pacar saya. Pacarnya mana kak? Oh, kamu nggak ngaku jadi pacar aku. Enggak Lara, bercanda. Yuk makan. Hari ini jadi mau ditemenin beli buku. Jadi dong, pulang sekolah, pokoknya kita harus langsung ke sana. Iya, sekalian nonton yuk. Bener ya? Iya, Asik, ngedate sama Dio lagi nih. Lara pulang. Astaga Lara, dari mana aja kamu? Lara kan udah bilang mau beli buku dulu sama temen. Bunda kira nggak selama itu, kita udah nungguin dari tadi. ayah hubungi nomor kamu nggak aktif. Maaf ayah, HP Lara mati di jalan tadi. Yaudah minta maaf dulu sana karena kamu telat. Udah nggak apa-apa bun, namanya juga anak muda. Iya, pulang telat sedikit gak masalah. Lagi pula nanti kan kalau udah nikah ada yang jagain. Iya maaf ya, dikirain Lara nggak akan pulang selarut ini. Udah, ayo kita mulai aja dulu. Jadi pernikahan kalian akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Kita mau tinggal di mana setelah menikah? Kita udah cariin rumah buat kalian, masih di lingkungan ini supaya kalian bisa merasa bebas tapi masih tetap ada dalam pengawasan kita. Untuk biaya hidup masih akan kita tanggung karena pernikahan ini kita yang menyarankan. Kita tanggung sampai kalian lulus kuliah, kita transfer setiap 1 bulan. Kalian harus belajar memanage uang. Terutama kamu Lara. She brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and Ya ampun, Mama seneng banget bisa jadi orang tua kamu juga Lara. Arga, kesini. Iya ya, ayah titip Lara. Kamu harus bisa tanggung jawab, Arga. Kita akan transfer ke rekening kamu, jadi kamu yang harus bisa mengatur semuanya. Sekedar ngasih tahu di rumah kamu, papa hanya siapkan seperlunya, selebihnya kamu isi sendiri. Arga nggak bisa janji, tapi tolong doain Arga ya. Kamu juga Lara, jangan males jadi anak. Harus masak buat makan kamu sama Arga. Jangan boros, jangan bangun siang. Harus bisa beres-beres sama nyuci sendiri. Kalau ketahuan laundry, uang bulanan dikurangi. Gimana tante bisa tahu kalau Kak Lara laundry? Pertanyaan bagus, Disa. Bunda sepakat buat masang CCTV di rumah Arga sama Lara. Hah? Serius, Bun? Kok kaget gitu? Takut ketahuan ya kamu lagi mesra-mesraan sama Arga. Gak usah malu sayang, kita gak akan bahas kok. Bukan gitu, tapi kan privacy Bun. Ya kalau gak mau ketahuan sih mesra-mesraannya di kamar aja atau kamar mandi. Soalnya cuman itu yang gak dipasang CCTV. Tante, Mama. Mama.
Cie, udah bisa ngerengek ke Mama Arga. Ayah, bukan gitu. Kita ini butuh privacy. Kalau semua pakai CCTV, kita nggak bisa bebas ya. Arga aja nggak komplain, udah nurut aja kamu sama Arga. Tapi... Udah Lara, sekarang mending kamu pulang sama Arga, udah malam. Ayo pulang. Arga sama Lara pulang ya. Hati-hati Lara sayang, jaga kesehatan ya. Arga, kamu bawanya hati-hati. Iya. Kayaknya bener disuruh merintis. Turun dulu. Lah, ngapain? Ya bukain pagernya lah. Lo pikir ini motor nggak akan dimasukin? Cukup motor aja yang ngegas, lo nggak usah. Serius? Bun, serius ini? Apanya yang serius? Serius ini rumah kosong melompong gini. Cuman ada meja makan, kulkas, kompor, dispenser, sama TV. Aduh, kayaknya ayah tuh terlalu manjain kamu deh sampai bilang itu kosong melompong. Ada isinya kan itu? Tapi Bun, langsung dimatiin lagi. Kamarnya mana? Gak tahu, cari sendiri. What? Kamar cuman satu? Kenapa sih lo? Shock banget kelihatannya. Gak mau lo tidur sama gue. Punya otak tuh dipake. Ya kali gue mau tidur sama lo. Ya udah tidur di WC aja sono atau di meja makan tuh. Ya lo harusnya ngalah dong. Gue ini cewek. Tahu nggak kalau gue cewek? Oh, cewek. Kirain kambing. Itu panggilan khusus dia ke gue waktu kita pacaran. Bukannya lo bilang mau ada perjanjian? Perjanjian itu nggak boleh ketahuan. Jadi mau di kamar atau di WC. Hah? Lama. Gak usah pegang-pegang deh. Bahkan di kamar pun cuma ada tempat tidur doang. Parah banget sumpah. Cepetan. Gue belum print. Baru gue ketik di HP. Baca. Perjanjian pernikahan by Arga Aditya Pratama. 1. Tidak boleh malas, harus sama-sama bekerja. 2. Membagi tugas untuk membersihkan rumah. 3. Setelah makan, peralatan makan harus langsung dicuci agar tidak menumpuk. 4. Mencuci 3 hari sekali. 5. Setelah bangun tidur, tempat tidur harus langsung dibereskan. 6. Bersihkan kamar mandi setiap seminggu 1 kali. 7. Mengganti spray setiap seminggu sekali. 8. Buang sampah pada tempatnya. 9. Harus sama-sama belajar masak. 10. Lara harus turun 100 meter dari gerbang sekolah agar tidak ketahuan. Bisa gila gue. 11. Tidak ada kontak fisik intens selama pernikahan berlangsung. 12. Jangan banyak ceramah. 13. Tidak boleh melarang apapun terhadap satu sama lain. 14. Tidak boleh banyak mengatur. 15. Hidup seolah tidak ada status apapun. Gue juga berhak ngasih peraturan. Kurang satu lagi. 16. Tidak boleh ada yang tahu tentang status kita di sekolah. 17. Harus kelihatan damai di depan orang tua. Katanya 1. Katanya, bukan faktanya. Terserah. Gue tidur di mana? Gak tahu. Parah banget loh. Gue tahu pernikahan kita cuman formalitas, tapi lo juga harus ngehormatin gue dong sebagai suami lo. Masa kasur segede ini lo pakai buat tidur sendirian? Yang bener aja. Berisik monyet. Lo lupa perjanjian kita tadi. Lo gak boleh ngomel. Tapi masalahnya gue tidur di mana, Lara? Gue tahu lo alergi dingin. Tadi lo mandi pakai air anget kan? Jadi lo gue izinin tidur di kasur dengan catatan lo nggak boleh ngelewatin batas ini.
Hari ini aku jemput lagi ya sayang. Kamu udah siap kan? Your friends is all ready. Hari ini ayah mau nganter aku, kangen antar anak cantik katanya. Besok ya kita bareng lagi sayang. Ayo, Tunggu di luar, nanti gue nyusul. Turun. Nggak salah nih gue turun di sini. Gak, cepetan. terus gue ke sekolahnya gimana? Jalan lah, punya kaki kan? Parah banget lo jadi cowok. Terserah gue lah, kambing emang harusnya jalan. Sialan lu. Lara? Katanya diantar ayah. Iya, emang diantar ayah. Karena ayah nggak mau jauh puter baliknya, jadi aku diturunin di sini. Ya udah, masuk yuk. Dengan senang hati. Lain kali sama aku aja, biar aku yang bilang sama ayah. Iya, Kalau segitu, kenapa? nggak apa-apa. Kalau udah siap, ceritain aja ya. Iya, makasih ya. Gue sama dia udah punya pasangan masing-masing. Mungkin dia orang yang tepat buat dia. Tapi apakah dia tepat buat gue? 도시 불빛 아래 너를 보았어 너의 미소는 내 세상을 밝혀줘 Apa sih masih pagi udah teriak-teriak? Lo yang ngerusak batasnya kan? Ngaku nggak lo? Batas apaan, PA? Guling yang gue taruh di tengah, nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Coba lo perhatiin deh, gue tidur masih di wilayah gue. Lo kali yang mepet ke sini. Ah, nggak tahu. Pokoknya lo yang salah. Mau kemana lo? Nggak usah banyak tanya. Ingat perjanjian, tempat tidur harus langsung diberesin. Kan ada lo, ngapain juga gue harus ikut beresin? Gak segampang itu ya. Sama lo aja kenapa sih? Kalau gue doang yang beresin, berarti yang boleh tidur di sana ya cuman gue. Gak mau, jangan maksa dong. Gak mau. Oke, jangan marah sama gue karena besok lo harus tidur di luar. Ya jangan dong. Jadi mau diberesin gak? Iya ini mau. Bagus. Akhirnya beres juga. Anjir, jadi dari tadi gue beresin kamar sendiri. Wah, parah sih tuh cowok. Cowok gila, enak banget lu bikin sarapan sedangkan gue beresin kamar sendirian. Gak bisa. Besok gue tidur sendiri. Lo gak boleh menginjakan kaki ke kamar sampai seminggu sebagai bayaran karena udah bikin gue capek beresin kamar sendirian. Kalau dibayar pakai ini cukup. Apa itu? Dimsum saus bolognese kesukaan lo kan? Tumben. Udah, sini makan. Lo gak taruh racun kan? Ya kali. Enggak lah. Enak banget. Rasanya gak pernah berubah. Emang lo tuh jago masak dari dulu. Habisin ya, kalau mau lagi bilang aja. Permisi, Om, Tante, ini Dio mau ketemu Lara. Sayang, kamu di mana?
Aku ada di rumah. Di rumah? Yang bener kamu. Iya kok, emang kenapa sayang? Bunda sama ayah kamu di mana? Ada kok di rumah. Kenapa? Ada siapa aja di rumah? Cuman kita bertiga aja kok. Emang kenapa sih kamu nanya terus dari tadi? Aku boleh video call sayang? Boleh dong, sebentar. Tuh, aku di rumah. Bukannya cat tembok kamu warna biru langit ya? Kok itu putih ya? Iya, kemarin baru beres diganti cat. Kamu di mana sayang? Tebak. Jangan bilang kamu... Di mana hayo? Ya ampun Dio, kamu ngapain di depan rumah aku? It's my birthday honey. Kamu lupa ya? Astaga Dio, maaf banget. Tapi aku lagi di rumah tante aku. Nanti aku kabarin lagi ya. See you and sorry. Tante, bukannya dia bilang ada di rumah. Lara akhir-akhir ini kenapa sih? Hampir aja gue ketahuan. Buset, kenapa tuh sampai sayang-sayangan gitu? Berisik. Gue serius. Dia ke rumah lo. Bisa gak sih lo jangan nguping pas gue lagi teleponan sama orang? Ya namanya juga gue punya kuping, Jir. Lagian kenapa sih pacar lo itu sampai ke rumah lo segala? Dia hari ini ulang tahun dan gue lupa. Parah sih, kebangetan banget lo jadi cewek. Aduh, gimana dong? Kamu kelihatannya sibuk banget ya akhir-akhir ini. Aku minta maaf sayang kalau aku ngeganggu kamu belakangan ini. Tapi tadinya aku mau ajak kamu garden date karena aku tahu kamu suka bunga. Aku udah siapin perlengkapannya. Next time bisa ya? Wah gila loh, dia udah sampai ngechat kayak gini artinya dia ngerasa kecewa banget. Ih, tapi kan kita sebagai cewek juga kadang lupa loh. Tuh, sampai bawa perlengkapan buat piknik. Gila loh, minta maaf sana. Tapi kan dia taunya gue lagi di rumah tante gue gitu, jadi pasti dia mikirnya gue lagi sibuk. Iya sih, tapi setidaknya lo minta maaf dulu, jadi dia nggak terlalu merasa kecewa. Dengan lo yang minta maaf pas lo lagi sibuk, udah ngebuktiin ke dia kalau dia itu tetap prioritas lo. Apa sih lo kayak orang yang bener aja? Baru tahu aja lo gue kayak gini. Yaudah deh, gue mau minta maaf dulu, ngerasa bersalah banget gue. Nah, bagus. Gue mau bikin makan, lo mau nggak? Mau lah, pakai nanya lagi. Siap. Harus kayak gimana lagi biar gue yang jadi prioritas Lora? Jangan lupa malam ini sayang. Iya, nanti aku jemput. Oke, jadi peraturan permainannya gini. Yang gak mau ngelakuin dare atau gak mau jawab jujur ketika dapat truth harus minum. Deal guys? Deal. Gue putar botolnya sekarang. Oke Ambar, truth or dare? Truth. Apa hal paling memalukan yang pernah lo lakuin? Berak di celana. Apa nggak anget tuh kaki lo kena berak? Oke guys, lanjut. Tania, TOD. Der. Kissing your boyfriend. Ready babe? Gila, ganti truth gak lu? Apaan nih, masa seorang Arga takut? Gak mau lo dicium pacar lo sendiri. Come on Ar, gue ngundang kalian bukan secara cuma-cuma. Kalau lo nggak mau, berarti rasa sayang lo patut dipertanyakan. Gak usah malu sayang. Gila, Relax sayang. oke guys, lanjut. Oh, so Arga, truth or dare? Truth, seberapa sayang lo sama Tania? Wow, ada yang gak mau jawab di sini. Halo? Gimana, Ra? Gimana caranya gue dapetin hati lo lagi? Lara udah bahagia sama Dio. Gue lebih baik dari Dio. Dio jelas lebih baik daripada lo, Ar. Ah, gue sayang sama lo, Lara. Ar, lo nggak bisa ngerusak kebahagiaan Lara. Kebahagiaan Lara ada sama Dio. Gue nggak peduli, anjing. inside, seeing Ar. you walk away from your side. It's not that I don't love you, but fate is
listen to. Words could never be enough to wipe the tears from your soft face. Forgive me, I'm not strong to fight the world for us all alone. Forgive me, my love, it's not that I want to give up. My heart will always stay with you, even if I'm no longer there to. Forgive me, my dear, leaving you fills me with fear. My prayers are always for your life, though distance keeps us out Sweet dream, of sight. Lara. Jam 7, Arga nggak pulang. Agak pusing juga kepala gue. Morning, Princess. Arga, Iya, muka lo kok lebam-lebam gitu? bukan lebam, tato ini. Bukan waktunya bercanda, Arga. Iya, ketonjok sama lo pas tidur. Duduk dulu sini. Gue bikinin sarapan buat lo ya. Thanks, tapi lebam lo harus dikompres dulu. 함께 쓴 이야기 이제는 환상뿐 그리움이 나를 찌르고 그때는 모른 척 Mau ngapain? Kan tadi gue bilang mau kompres. Gimana sih lo? Kita bisa selamanya kayak gini gak, Ra? Cari aku, sayang. Ya ampun, Dio. Karena hari Sabtu kemarin kamu sibuk dan gak ada waktu buat aku, jadi hari ini kita harus ke Garden Cafe. Loh, kok? Kamu masih punya hutang sama aku, sayang, jadi aku gak nerima alasan apapun. Tapi kan kita bentar lagi ujian, sayang. Aku harus belajar. Kamu bisa belajar sama aku, lagian tinggal ngasih waktu kamu buat aku, apa susahnya sih? Aku pacar kamu kan? Maaf. It's okay, sayang, ayo kita kesana sekarang. Let's go. Sayang, boleh aku tanya sesuatu? Boleh dong. Kenapa? Kamu gak ada yang mau diceritain ke aku? Hah? Kok tiba-tiba nanya gitu? Jujur aja ya sayangku, akhir-akhir ini aku ngelihat kamu agak beda. Takutnya kamu lagi ada masalah atau hal yang lain. Apalagi akhir-akhir ini kamu selalu nolak kalau aku jemput ke rumah. Selalu nolak kalau aku call pas malam. Selalu nolak kalau mau nganterin makanan ke rumah. Kamu kenapa, sayang? Maaf kalau aku bilang gini, tapi aku rasa ada yang kamu sembunyiin dari aku. Maaf. Gak apa-apa, asal kamu cerita ke aku, berbagi rasa itu sama aku. Aku nggak bisa. Why? Kamu pasti bakal benci sama aku. Gak akan pernah, aku gak akan pernah benci kamu. Kamu tahu aku sayang sama kamu kan? I know. Kamu janji nggak akan marah dan benci sama aku setelah dengar ini. Enggak, sayang. Aku dijodohin sama orang tua aku. Oke, terus? Sama Arga. Loh, kamu gak nolak, sayang? Aku udah nolak, Dio. Kita sama-sama nggak mau. Tapi kamu tahu kan, keluarga Arga sama keluarga aku itu deket banget. Orang tua kita maksa dengan alasan turun-temurun. Aku yang akan lamar kamu duluan sebelum perjodohan kalian dilaksanakan. Aku udah nikah, Dio. Hah? Kamu nggak salah denger, Dio. Ini jawaban dari pertanyaan kamu tadi. Aku nggak mau kamu jemput ya karena aku udah tinggal sama Arga. Terus kamu lagi ngapain buang-buang waktu sama aku kalau akhirnya kamu udah dimilikin orang lain? Karena ini paksaan, kita negosiasi, kita menikah cuma 5 bulan. Setelah itu tergantung kami mau apa. Termasuk cerai? Iya, aku juga mau minta tolong sama kamu. Apa?
Tolong jangan putus sama aku ya. Pernikahan ini cuma 5 bulan. Aku udah sayang banget sama kamu, Dio. Udah berapa bulan? 3 bulan. Kamu terpaksa kan menjalani pernikahan itu? Iya. Kalau gitu, aku akan nungguin kamu sampai kontrak itu habis. Tapi izinin aku buat antar jemput kamu lagi. Tapi Kenapa ada tapi? Kamu ada rasa lagi sama Arga. nggak ada. Terus, kamu sama dia putus dari 2 tahun yang lalu. Aku sama kamu udah menjalani hubungan selama 2 tahun, Lara. Aku tahu, Dio. Tapi di rumah aku ada CCTV. Termasuk di depan rumah. Enggak, di kamar tidur dan kamar mandi juga nggak ada. Nah, makanya itu aku mau antar jemput kamu lagi kayak biasanya. Tinggal share location aja. Entah kenapa setiap cerita sama kamu, masalah sebesar apapun selalu ada jalan keluarnya. Kan aku bilang tadi, makanya kalau ada apa-apa itu cerita. Siapa tahu aku bisa bantu. Kamu selalu bisa bantu. Aku mau nanya sekali lagi, boleh? Apa sayang? Selama nikah, kalian ngapain aja? Maaf, setahu aku pernikahan itu sakral sifatnya. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita buat surat perjanjian selama pernikahan yang isinya hal yang boleh dan nggak boleh kita lakuin satu sama lain. Syukurlah. Aku ngerti kekhawatiran kamu kok. Maaf ya, kalau gitu mulai besok aku jemput kamu berangkat sekolah lagi. Siap, Kapten. 조금 더 가까이 다가와줘 그대 이대로 내 곁에 머물러줘 그대 누가 뭐라 해도 괜찮은 거니까 좀 급해하지 마 시간은 충분해 그대 취해 세상이 변한 것 같아 나무랬던 내 모든 것들도 Dilihat-lihat makin sering dijemput cowok. Ra, lo cerita sama Dio soal pernikahan ini. Iya. Kalau cerita, gue aja nggak cerita sama Tania. Ini privacy keluarga, Lara. Lah, kan Dio pacar gue. Orang gue percaya sama dia. Lo ngerti privacy nggak sih? Iya, ngerti. Terus? Ya lo harus ngehargain privacy keluarga kita. Gue bahkan nggak berani cerita sama Tania. Ya kenapa lo nggak cerita sama dia aja biar impas? Gue ngehargain privacy keluarga, Lara. Bilang aja lo nggak percaya sama dia. Lo nggak berhak ngejudge Tania kayak gitu. Gue nggak ngejudge, cuma memperjelas aja. Sama aja, sesempurna apa sih lo sampai berani ngejudge orang kayak gitu? Apa sih kocak, mulut lu kayak cewek. Gue lagi ngebahas masalah privacy keluarga ya. Terserah lo kocak, segala lo permasalahin. Wajar gue permasalahin, lo istri gue, lo harus bisa menghargai gue sebagai suami lo. Suami mana yang pulang malam dalam kondisi mabuk karena habis pergi sama cewek lain? Dan lo berharap gue ngehargain lo? Emangnya lo ngehargain gue? Gak usah bawa-bawa status kita sekarang, kita cuma nikah di atas kertas. Apa sih yang dia kasih sampai lo kayak gini? Lo beda banget, Ra. Gue mau pulang. Pulang? Apa kata nyokap bokap lo lihat lo pulang? Mereka akan punya banyak pertanyaan yang bikin lo pusing. Lo harus tetap di sini sama gue sampai kontrak itu habis. Lo denger gak sih? Apa sih? Biar mereka tahu kalau pilihan mereka salah dengan nikahin lo sama gue. Oh iya, kalau kita papasan dimanapun, jangan pernah sapa gue, paksa gue untuk balik ke sini. Apalagi ngedeketin gue. Dan satu lagi, jangan ganggu hubungan gue sama Dio. Sepi. Biasanya kalau ada Lara nggak akan serapi ini. Makan, makan, makan. Aduh, gue males masak. Beli aja yuk. Ampun dah, males gue malam gini mau beli kemana? Ke depan aja yang deket-deket. Tapi males banget, dingin juga. Kalau mau makan ya harus ikut. Kalau nggak ikut berarti nggak usah makan. Buset, gitu amat lo jadi suami, nelantarin istri lo. Makanya ikut sayang. Sayang najis. Ya udah, ayo deh. Nah gitu dong. Malam-malam gini ada yang jualan mangga muda.
Dagangannya masih banyak, kasihan. Pak, jualannya masih ada. Waduh, masih banyak, Mbak. Mau dong, Pak. Boleh banget, mau berapa? 5 biji kayaknya cukup ya, Pak. Banyak banget, Mbak. Bakalan habis nggak? Habis kok, Pak. Tenang aja. Ada masnya. Emang doyan atau lagi ngidam, Mas? Hehehe. Kelihatannya kayak pasangan muda. Lagi ngidam, Pak. Doain ya. Wah, ya pasti dong, Mbak. Ini mangganya, dinikmati ya, Mas, Mbak. Semoga lahirannya nanti lancar. Amin. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Bagus banget acting lo. Nggak apa-apa, latihan. Hah? Iya, buat nanti. Emangnya mau bertahan selama itu sama gue? Lah, gue emang nggak bilang nantinya sama lo. Yo, kocak. Apa cara gue salah negur Lara kemarin? Aku di depan, sayang. Morning, Princess. Morning. Gimana tidurnya tadi malam? Nyenyak, mimpi buruk, or nothing? Gak mimpi apa-apa sayang, nyenyak banget rasanya kayak benar-benar pulang ke rumah, gak ada beban sama sekali. Boleh aku tahu respon keluarga kamu ngelihat kamu pulang semalam? Mereka bilang, iya, kamu emang keras anaknya. Selagi bukan kesalahan kamu, gak usah dipikirin. Babe, kamu jemput aku kan? Aku udah siap loh dari tadi. Kamu masih di mana? Rumah, Aku tunggu ya, babe, di rumah. Jangan lama-lama, sayangku. sendiri aja. Loh, maksud kamu apa? Iya ngejemput. Loh, kok gitu sih? Kamu akhir-akhir ini juga agak beda. Beda banget malah ke aku. Kamu ada masalah atau gimana? Obrolin baik-baik dong, Sa. Berisik banget sih tuh cewek. Baby, kamu hari ini kenapa sih? Tega banget ngebiarin aku berangkat diantar sopir aku. Sampai ditanyain papa tadi kenapa bukan kamu yang jemput. Oh, kamu mulai ada rasa lagi sama Lara. Jadi nyuekin aku gitu. Mau lo apa sih? Aku mau kamu. Egois parah ya lo ngedapetin yang lo mau dengan cara licik. Maksud lo, ngerasa banget lo dipaksa sama bokap gue. Menurut lo? Ya elah, gak berterima kasih banget udah ditolong pas lagi miskin. Bener ya kata orang, jangan nolongin orang miskin soalnya gak tahu diri. Itu kerjasama kocak, bukan bokap lo yang nolongin perusahaan bokap gue. Realistis aja, bokap lo yang ngemis-ngemis mau kerjasama sama bokap gue sampai ngejual lo kayak gini. Sadar Arga, setelah kerjasama itu, income perusahaan bokap lo naik drastis. Apa sih yang lo mau dari gue? Lo famous Ar, lo ganteng. Gue jadi ngerasa beruntung aja kalau pacaran sama lo. Kepuasan sesaat sayang. 2 tahun gue bertahan sama cewek ular kayak lo. Ya lo harusnya bertahan lebih lama lagi. Najis. Atau gue kasih lihat ini ke istri lo. Lo tahu dari mana? Lupa bokap lo ngundang kolega-koleganya. Gak lupa kan kalau kolega-koleganya ada yang beberapa juga kolega bokap gue. Oke, gue minta maaf. Anak pintar. Cie ngerangkul. Aku lapar, kantin dulu ya. Boleh sayang. Loh, kenapa? Itu meja favorit kita. Gak apa-apa, kita cari yang lain ya. Kasihan lagi makan. Oke deh. Selamat lo kali ini. Udah. Di sini aja ya. Oke. Kamu mau makan apa? Aku pesenin. Samain aja deh. Ya udah, tunggu ya.
Kayaknya ada yang ikut campur urusan keluarga orang lain. Waduh, nyadar gak sih? Lo ke gue. Sorry, gue gak mau ribut. Emang ada yang ngajak lo ribut? Sorry, kalau emang lo keganggu sama gue atau apapun itu, gue gak mau punya masalah sama siapapun. Meski yang gue gak tahu salah gue di mana. Lo bisa berhenti deketin Lara gak sih? Berhenti deketin. Gue pacaran sama dia bro, putusin, dia udah punya suami. Sorry, gak segampang itu. Gue bantu dia sembuh dari luka yang lo buat selama 2 tahun. Dan sekarang lo nyuruh gue putusin dia. Sehat lo gak tahu apa-apa. Gue ngomongin ini buat kebaikan Lara dan keluarga gue. Sebaik apa sih lo sampai nyuruh-nyuruh gue? Bisa gak sih lo denger apa kata gue? Lara gak mau sama lo, dia gak sebodoh itu buat kembali ke orang yang nyakitin dia. Lagian, pernikahan di atas kertas doang bangga banget lo kayaknya. Keputusan ada di gue, kalau gue gak mau cerai ya gak akan pisah. Bodoh amat, gue mau ambil Lara setelah 5 bulan pernikahan kalian. Gue gak akan pisah, denger gak? Dia gak mau sama lo. Gue suami dia, punya hak penuh atas diri dia. Brengsek lo, gue cowok yang dia cinta, status kalian gak lebih dari kontrak. Calm down bro, gue bahkan belum siap. Udah main jotos aja lo. Gak terima kenyataan banget Lara udah jadi istri orang. Bawel lo! Ra, iya, kenapa sih? Dio berantem di toilet. Hah? Dio! Lara, Kamu gak seperti Dio yang aku kenal. Ayo ke UKS. Kenapa lo gak ngelawan sih? gak apa-apa. Ih, gak ada jawaban lain apa? Enggak, Ar, please, kenapa kalian bisa sampai berantem kayak tadi? Apa yang lo omongin ke dia? Dan yang pasti, kenapa lo gak ngelawan? gue gak mau aja. Gak pernah berubah. Gue selalu nangis setiap lo kenapa-kenapa. Ra, Diem Ar, gue lagi nenangin diri gue biar gak kelihatan masih sayang sama lo. Lo gak usah senyum deh, so ganteng banget. pulang sama gue ya. Iya. Ra, Diem Ar, gue lagi nenangin diri gue biar gak kelihatan masih sayang sama lo. pulang sama gue ya. Iya. Jadi mereka masih saling sayang. Siapa? Tiba-tiba banget lo ngomong gitu. Arga sama Lara. Kalau langsung nebak mereka. Gue mah instingnya kuat, gak kayak lo. Mereka nikah, kalian tahu. What? Serius lo? Terus maksud lo terancam karena ternyata mereka masih sayang? Jangan sampai kalian putus Tan. Kalian couple goals banget. Semenjak pacaran sama Arga, endorsan lo makin banyak kan? Iya, kebanyakan minta couple juga. Karena itu, gue harus pertahanin Arga gimana pun caranya. Tapi gimana caranya? Orang mereka saling sayang gitu nggak mungkin cerai. Ya kecuali kalau Lara mati. Lo bilang apa tadi? Yang mana? Yang tadi. Barusan aja. Mat. Ya, gue harus bikin Lara mati. Serius lo? Jangan buru-buru lah. Atau coba bikin Lara sakit hati dulu, seolah-olah Arga penyebabnya. Apa yang bisa bikin dia sakit hati? Pelukan sama cewek lain? Bukannya kalian sempet kissing ya? Iya, yang mau main TOD. Difotoin Sean gak sih? Dia sempet ngirim ke grup. Coba lo kirim, siapa tahu Lara berubah pikiran dan gak mau sama cowok bekas. Langsung aja kirim ke Lara biar dia tahu rasa. Biar dia sadar kalau Arga cuma cocok sama Tania. Gue mau ngirim ke Arga dulu buat ngasih dia peringatan. Duh, tapi gue dosa nggak ya? Ini kan privacy. Tapi
tapi gue penasaran banget. Gak apa-apalah sesekali. Buset, dikunci. Apa ya pinnya? Tanggal lahir dia kali ya? 10.08.06. Pin salah. Tanggal lahir gue 13.01.06. Pin salah lagi. Salah mulu. Atau Lara, sayang, ada Arga nih. Gak mau main. Gak boleh gitu. Temennya datang kok ditolak. Aduh, Lara ngantuk, Bun. Kalau udah jalan sama gue nggak akan ngantuk. Lagian ngapain sih lo kesini malam-malam? Kan udah gue bilang mau beli nasi goreng. Tapi udah gue bilang berapa kali gue nggak suka nasi goreng. Tahu, itu nasgor buat bunda sama gue. Lo beli yang lain aja. Bener. Iya, cepet siap-siap. Sip, kalau gitu kan enak. Yuk, let's go. Bunda, Kenapa, Arga? anaknya cantik banget, Bun. Jadi pacar gue aja gimana, Ra? Ih, Bunda, aku diajak pacaran depan Bunda dong. Kan kata Bunda nggak boleh pacaran. Boleh kalau sama Arga, kalau sama yang lain nggak boleh. Lah, apaan sih, Bun? Bun, lihat deh mukanya merah. Ih, udah nggak usah jadi perginya. Jangan marah dong. Iya, ayo pergi. Bun, Lara sama Arga pergi dulu ya. Bunda kayak biasa kan nasgornya pedas nggak pakai tomat. Iya sayang, Bunda kayak biasa. Kalau ayah roti bakar selai coklat kacang ya. Betul banget, hati-hati ya di jalannya. Siap, Bunda. Jadi gimana, Ra? Lo mau? Mau apa? Yang depan Bunda tadi. Lah, serius loh, gue kira bercanda tadi. Ya serius lah, saking sering bercandanya, lo sampai nggak bisa bedain gue lagi bercanda sama serius ya. Menurut lo, jawaban gue apa? Kalau lo peluk gue, berarti mau. Gila, Lara terima gue. Berisik lo teriak-teriak di motor. 14 Januari 2021, inget tanggal jadian kita. 140121. Bener, dia pakai tanggal jadian kita buat pin handphonenya. Ah, bodo amat, gue harus lihat siapa yang nyepam tadi. Salah nggak ya kalau gue lihat fotonya? Ah, bodo amat. Ada apa, Ra? Gue beneran gak nyangka, Ar. Maksud lo? Gue bisa jelasin, Ra. Lo harus denger penjelasan gue. Gue nggak tahu harus ngomong apa. Gue kecewa sama lo, Ar. Ra, please. Gue nyesel pulang ke sini. Harusnya gue ke rumah Bunda lagi aja. Ra, gue mohon sama lo. Ra, Lara. Lara. Hai. di sini enak ya, tenang. Iya, meskipun di sini nggak ada siapa-siapa. Di sini banyak orang sebenarnya, hanya saja saling tak melihat satu sama lain. Maksud kamu? Banyak jiwa di sini yang bingung mau melanjutkan hidupnya atau tidak. Jiwa? Tapi aku melihat kamu di sini. Iya, jiwa, karena kita saling mengenal nantinya. Aku masih nggak paham. Arga? Suatu saat akan tahu, tapi kamu sudah terlalu lama ada di sini. Ini di mana? Tempat jiwa yang masih memiliki harapan hidup, tetapi tidak memiliki tekad untuk kembali ke dunia. Kamu siapa? Di sana banyak yang menunggu. Aku kesini untuk membantumu keluar. Tapi aku nggak mau kemana-mana. Di sini tenang. Aku suka. Gak ada jiwa yang bisa tinggal di sini. Ia harus memilih antara hidup atau mati. Aku jelas mau hidup. Bagaimana caranya? Kita mau kemana? Mama harus ketemu sama aku di dunia. Mama? Tunggu aku ya, Ma. Kita pasti bertemu lagi di dunia. Arga? Ra, lo harus bangun. Gue nggak bisa Arga. tanpa lo di sini, Ra. Lo di sini, Ar. Lo harus bangun. Gue nggak bisa tanpa lo di sini, Ra. Ra,
Lo harus bangun. Gue nggak bisa tanpa lo di sini, Ra. Ra, Ra, lo bangun, Ra. Makannya dihabisin dong sayang. Kenyang bun. Kenyang apa bosan? Bosan. Teman-teman kamu nanti kesini kok. Tungguin aja. Nadia, Zara sama Naya. Iya sayang. Kenapa aku belum bisa sekolah? Kamu belum pulih sepenuhnya, makanya dokter belum ngizinin kamu pulang. Lara boleh tanya bun? Boleh dong, tanya apa? Arga kemana ya? Ada, Arga ada. Dia di rumah kalian. Bunda udah nawarin buat jaga kamu, tapi dia nolak. Kenapa? Katanya dia merasa bersalah karena gak bisa jagain kamu kemarin sampai-sampai kamu kecelakaan. Padahal Bunda bilang itu bukan salah dia, itu salah pelaku tabrak lari. Untungnya Arga udah bisa nemuin dan sekarang pelakunya ada di penjara. Kalau kamu gak gegabah lari keluar rumah pun, kamu gak akan ketabrak. Lara mau minta maaf. Nanti ya, sembuh dulu. Lara, kamu tahu apa bun? Arga jagain kamu nonstop di sini sewaktu kamu koma. Bahkan bunda atau ayah, bahkan mama Arga mau tuker jagain kamu pun dia tolak dan malah nyuruh kami untuk pulang dan istirahat. Itu alasan bunda kenapa dari dulu gak pernah menentang kalian berdua. Udah berapa bulan bun? 6. Kamu koma 3 bulan. Pernikahan itu kamu bicarakan sama Arga, bunda dan yang lain nunggu keputusan kalian berdua. Kalau udah bener-bener pulih, kamu boleh balik lagi ke rumah kamu dan ngobrol masalah ini sama Arga. Permisi. Permisi bunda, ada Laranya. Siang bunda. Siang, mau jenguk Lara ya? Iya dong bunda, masa mau masak? Bisa aja kamu. Kalau gitu, sekalian nitip Lara sebentar ya. Bunda mau pulang dulu ambil baju Lara. Siap bun, aman sama kita. Ya ampun, Lara gue pucat banget. Gue pakai lip cream sedikit ya. Gila loh, wajar pucat, orang lagi sakit. Lo inget kita kan? Siapa ya? Wah, fix, dia nggak ingat. Astaga, gue sedih banget dia nggak ingat gue. Serius lo nggak inget kita, Ra? Bercanda. Gila, kangen banget gue. Apa kabar sahabat-sahabat gue? Baik kita mah. Gue kangen ke sekolah deh. Kita juga kangen di sekolah sama lo, Ra. Mana kita tinggal kelulusan doang lagi. Lah, serius? Iya, kemarin kan ujian, jadi kita belum sempet jenguk lo sama sekali pas lo masih koma. Lama banget ya gue berarti komanya. Iya, kita sampai kangen banget. Berarti gue nggak lulus dong. Lulus kok, cuman ditangguhkan aja. Iya, karena kasusnya kan lo kecelakaan. Minusnya nilai lo cuma nilai kemarin-kemarin aja, nggak ada nilai ujian. Ya udahlah, yang penting lulus gue. Semenjak lo sadar, Dio ada kesini? Belum, tadi pagi sih gue cuman bacain chat dia doang dari beberapa bulan yang lalu. Kasian banget dia, nilainya anjlok. Terus olimpiadenya juga nggak ada yang menang. Iya, kayaknya waktu pembagian ranking paralel Arga jadi yang ke-1 lagi deh. Padahal dia udah ambis banget mau paralel ke-1 di akhir semester ini. Malah kayak gini. Iya, kasian Ra. Padahal pintarnya Arga sama Dio tuh beda. Arga itu non akademik, kalau Dio itu akademik. Tapi Arga jadi penyumbang piala terbanyak semenjak dia masuk. Ya 3 tahun inilah. Sayang banget lo dulu putus sama Arga. Sayang juga Arga jadiannya sama cewek gatel kayak Tania. Udahlah, gak apa-apa. Permisi. Dio, Hai. lo pasti mau ngobrol sama Lara. Boleh kok, boleh banget. Iya, tapi kita gak akan pulang sebelum bunda kesini lagi nanti. Jadi selama lo ngobrol, kita di luar. Jangan lama-lama lo, kita juga masih belum puas ngobrolnya. Iya, thanks ya. Hai Ra, apa kabar? Baik, kamu sendiri? Sedikit nggak baik, but it's okay. Kok jadi canggung gini sih? Kita belum ada kata putus kan? Aku mau minta maaf sama kamu, Ra. Soal apa? Pertemuan terakhir kita sebelum kamu koma, malah kayak gitu. Aku bener-bener merasa bersalah. Gak apa-apa, mungkin Arga yang mancing. Waktu itu, aku sebenarnya udah sering jenguk kamu waktu kamu koma. Ada waktu dimana aku mau jenguk kamu, dan pada saat aku masuk, ada Arga yang duduk di sebelah berangkar kamu. Aku lihat penampilan dia kacau banget, rambutnya berantakan,
mata sayu, dan tatapan penuh harapan. Dia terus-terusan genggam tangan kamu. Saat itu aku masuk, tapi tujuan aku berubah. Yang tadinya mau jenguk kamu, aku jadi berpikir buat nanya keadaan Arga. Lo besok ada turnamen, Ar, jangan sampai kurang tidur. Gue nggak tenang. Lo oke? Menurut lo? Sorry waktu itu gue ngotot banget pengen milikin Lara tanpa tahu siapa yang Lara sayang sampai sekarang. Sorry juga, gue udah mencampuri urusan kalian. Harusnya gue sadar dari awal kalau Lara masih sayang sama lo, dan lo gak pernah tulus sama Tania. Yo, gue masih satu darah sama Tania, kita beda nyokap. Jadi setelah lulus, gue lanjut kuliah di universitas luar negeri. Kalau Lara masih belum sadar dan udah waktunya gue pergi, gue mau lo sampein pesan ini ke dia, titip dia, dan jaga dia buat semuanya yang sayang sama dia. Enggak yo, lo harus datang ke sini pada saat dia sadar nanti. Lo harus jelasin ke dia sendiri. Gimana pun juga, lo pernah jadi orang penting di hidup Lara. Apapun, tapi lo tetap pemeran utama di hidupnya. Bener kata orang, mau selama apapun punya hubungan sama orang lain, kalau orang lama pemenangnya, ya tetap akan kembali ke orang lama gimana pun caranya. Gue harap lo juga bisa ceritain secara jujur alasan lo mutusin dia dulu. Yo, thanks Ar, gue pamit. Dan aku pun pergi. Kamu mau pergi lanjut ke luar negeri? Ra, kamu tahu kan aku sayang sama kamu. Aku selalu tahu. Tapi ada yang lebih sayang sama kamu. Balik ke dia lagi ya, Ra. He's the winner in your life. Makasih juga udah ngabisin waktu kamu selama 2 tahun sama aku. Itu berarti banget buat aku. Sekarang kita mulai buku baru yang terpisah ya. Dio, aku juga sayang sama kamu. You treat me like a princess. Ra, Arga yang berhak sama kamu sekarang. Bahagia sama dia ya. Aku tunggu kabar baik dari kalian. See you, Ra. Seneng banget bisa kenal sama kamu. Nice to meet you, Dio. Hai Ra. Hai. Boleh ngobrol sebentar? Boleh. Di mana? Di sana? Bun, Lara kesana dulu ya. Iya sayang. Keadaan lo gimana, Ra? Baik, makanya gue bisa hadir di sini. Gue minta maaf untuk gue yang nyuruh orang lain buat celakain lo. Seperti yang lo tahu, orang itu udah ada di penjara. Harusnya gue juga di penjara, tapi papa selamatin gue. Apa alasan lo lakuin itu? Gue obses, Ra. Gue obses sama Arga. Lo masih ada hubungan darah sama Dio kan? Dia nggak sejahat lo. I know. Makanya gue di sini minta maaf sama lo. Gue udah jahat banget sama lo. Mulai dari maksa papa buat bikin perjanjian aneh waktu papa kerja sama dengan bokapnya Arga. Perjanjian aneh? Di sana posisinya bokap Arga lagi butuh-butuhnya dana besar, makanya ngajak kerja sama papa. Karena di sana gue tahu bokapnya Arga yang lebih butuh. Gue memanfaatkan itu buat bilang papa akan menyetujui kerjasamanya kalau Arga pacaran sama gue. Kenapa Arga? He's so special. Gue iri lo bisa dapetin Arga. Tapi sekarang gue di sini minta maaf atas kesalahan gue. Semenjak lo koma, gue udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Gue temenan sama Arga dari kecil. Dari dia yang cuman bocah ingusan sampai jadi Arga yang sekarang. Gue bangga sama dia karena gue tahu dia selalu dapet tekanan dari papanya. Gue bangga dia bisa melewati semua. Itu karena lo, Ra. Lo cahaya di hidup dia. Gue nggak tahu kalau seandainya gue nggak dipaksa nikah sama dia. Mungkin sampai sekarang pertanyaan-pertanyaan ini belum kejawab. Takdir Tuhan emang luar biasa ya, Ra. Gue harap kita ketemu lagi, Tan. Pasti, Ra. Gue nggak akan memutus kontak sama lo. Gue akan selalu nunggu kabar baik dari lo dan Arga. Bahagia sama dia ya. Thanks. Sambut dia setelah turun dari panggung. Oke. Juara paralel ketiga diraih oleh Lydia Shakira. Selanjutnya, juara paralel kedua bertahan Dio Arga Mahendra. Dan terakhir, juara paralel pertama dan siswa penyumbang piala terbanyak tahun ajaran 2002 hingga 2025 ialah Arga Aditya Pratama.
bertemu dan nyata rasa Oh, ini bocah ingusan yang sering ngompol di celana. Minimal selamat atau apa gitu. Selamat sayangku. Apa? Bilang apa tadi? Budek loh. Ya elah, gede banget gengsinya. Iya, selamat sayangku. Nah, gitu dong. Kan kedengerannya jelas. Hadiahnya mana? Ih, kan udah dikasih bucket. Masih kurang, mau yang lain. Oh, ada. Sini. Apa? Sini, kurang deket. Apa sih? Gak usah ditutupin mukanya. Apaan ih, malu.